Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu semua saudara bersaudara. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kamis 10 Februari 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sepatutnya kita datang memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pimpinan, bimbingan Tuhan. Agar sepanjang hari ini kita boleh berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang datang untuk mendapat kemenangan. Biarlah mari kekasih Kristus kita bermazmur pagi hari ini. Yang terambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita sama-sama belajar dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Anugerah Allah harus kita syukuri dengan hidup yang bertujuan untuk menyukakan hatinya. Ingat, anugerah Allah yang harus kita syukuri dengan hidup bertujuan untuk menyukakan hatinya. Menyukakan hati Allah, bukan menyukakan hati kita. Atau menyukakan hati seseorang. Kekasih-kekasih Kristus. Apabila kita menerima anugerah Allah, maka hal tersebut bukanlah karena kebaikan atau jasa yang kita lakukan kepadanya. Kita mengalaminya hanya karena Ia telah berbuat baik terhadap diri kita. Oleh sebab itu,
selayaknya bila kita mensyukuri kebaikannya yang tidak pantas untuk kita alami tersebut. Wujud dari tindakan bersyukur inilah adalah dengan hidup untuk menyenangkan hati Allah. Kalaupun tindakan itu tidak menyenangkan hati manusia, kita tetap wajib untuk hidup dengan tujuan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Kekasih-kekasih Kristus. Tanggapan yang benar terhadap anugerah Allah inilah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2. Paulus menyadari bahwa kalau Allah mempercayakan berita Injil kepada dirinya, hal itu bukan karena ia layak. Ingat, bukan karena kita layak. Hanya kelayakan ada pada Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Namun karena Allah menganggap dirinya layak untuk menerima kepercayaan tersebut. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Yaitu kebaikan Allah yang kita alami bukan karena kita layak, namun karena Allah melayakkan diri kita. Lebih jauh, Paulus berkata, oleh karena itu ia memberitakan Injil bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah. Dengan kata lain, tanggapan yang patut terhadap anugerah Allah adalah dengan hidup yang bertujuan untuk menyukakan hati Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Saya percaya pagi ini kita belajar dari seorang Paulus. Bagaimana dia begitu bersyukur. Sebab dia adalah orang yang tidak benar di mata Tuhan. Karena melakukan kejahatan-kejahatan. Yang berusaha membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi anugerah Tuhan turun untuk dia. Sehingga dia dilayakkan oleh Allah. Dia dipercayakan oleh Allah untuk memberitakan Injil keselamatan. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluarga, semua saudara, semua orang percaya. Tugas kita bersama. Begitu kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita jangan lalai untuk melakukan bagian kita, memberitakan Injil keselamatan. Jangan selalu melihat ke belakang, jangan selalu mau diintimidasi, dan jangan mau tertuduh. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Sebab kelayakan dirimu datang dari Tuhan, bukan dari diri kita, bukan dari orang lain. Jikalau kita punya persoalan, jika kita punya masalah, mari kita juga berani datang kepada Tuhan, menyelesaikan semuanya. Dan kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ayo bangkit, pandang ke depan. Jangan lihat ke belakang dan jangan pernah ke belakang lagi. Tapi mari kita ke depan di dalam kebenaran. Di dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Biar Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami manusia yang berdosa, yang seharusnya dimurkai. Namun demi mengampuni dan menyelamatkan diri kami dari hukuman dosa, Engkau rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Tolonglah diri kami, agar kami sanggup mensyukuri kemurahan-Mu ini dengan hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Ampunilah diri kami apabila acap kali kami hidup dengan mendukakan hati-Mu.
melanggar firman-Mu dan melawan kehendak-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon agar Engkau memulihkan hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami akan melangkah dengan sesuatu yang baru. Sebab Tuhan, kami diberkati oleh Engkau, kami diampuni oleh Engkau, dan kami dikasihi oleh Engkau. Pagi hari ini dengan menyerahkan diri kami kepadamu, kami memohon tuntunan-Mu bagi hidup kami. Berikan kepekaan di hati kami untuk dapat mengenali suara-Mu. Mampukan diri kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini, dan lindungilah kami daripada yang jahat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, anugerah-Mu begitu besar melimpah dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin memahami, kami dapat menghargai diri kami dalam anugerah-Mu, sehingga kami sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Ya Tuhan, pagi hari ini hamba tetap berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan tercurah kepada seluruh umat warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Aba. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihani kami. Ampuni kami Tuhan, sebab kami selalu berlawanan dengan Engkau. Kami selalu berontak terhadap Engkau. Ya Tuhan, seringkali kami merasa bahwa kami kuat, kami mampu, kami merasa bahwa kami yang paling benar. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bawa kami untuk memahami firman-Mu berdasarkan tuntunan Roh Kudus, bukan berdasarkan pengetahuan kami, bukan berdasarkan egonya kami. Tetapi Tuhan mampukan kami untuk boleh melihat semuanya itu, bukan dengan logika kami, tetapi dengan apa yang Roh Kudus mau. Berikan kerendahan hati kepada kami, supaya Engkau tetap yang diutamakan, Engkau tetap yang dinomor satukan. Ya Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Berikan roh pertobatan yang sungguh-sungguh kepada setiap umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah metanoia terjadi sungguh-sungguh bagi setiap orang yang menginjak kaki di wilayah ini. Hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Yesus Kristus Raja alam semesta, Yesus Kristus Juru Selamat kami, memberikan kehidupan kekal kepada kami. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas pekerjaan pelayanan, di dalam hidup rumah tangga kami, di dalam hidup pendidikan anak-anak kami. Tuhan buat berhasil. Perlindungan-Mu turun atas kami. Jauhkan kami dari semua tekanan-tenakan penyakit, spesial virus-virus COVID. Kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar dari wilayah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kekuatan Tuhan, darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, menyembuhkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan melindungi semua kami yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Biarlah kasih Tuhan sungguh-sungguh
membawa kami berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu membuat kami berhasil sepanjang hari ini. Di dalam semua usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan kami. Di dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini, kembali hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan hamba. Kepada hambamu Bapak Evangelis Jeffrey Alau yang berada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hambamu semakin tenggelam di dalam rencanamu. Semakin mengerti kehendak rencanamu ya Allah. Sehingga apa yang ia kerjakan Tuhan semuanya terfokus bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Nama Tuhan dipermuliakan dari semua pelayanan pekerjaannya. Tuhan berkati pribadinya. Berkati istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan anak tercinta Samuel Alau. Tuhan memberkati. Biar Tuhan terima kasih buat proses kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya kesembuhan terbaik menjadi milik mereka. Kekuatan jasmani rohani menjadi milik mereka. Bahkan berkat-berkat jasmani rohani menjadi milik mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hambamu Bapak Evangelis Jeffrey Alau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri tercinta Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan, kedua hambamu yang Tuhan telah panggil untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Biar Tuhan menyertai mereka setiap saat. Tuhan bawa mereka berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Jadikan mereka taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Biarlah kerendahan hati dan takut akan Tuhan menjadi dasar pelayanan mereka. Sehingga dimanapun, kapanpun mereka berada dalam pelayanan mereka, nama Tuhan disanjung tinggi. Biar tujuan pelayanan mereka untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Bukan untuk menyenangkan pribadi mereka, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati-Mu ya Allah. Bahwa mereka berjalan masuk dalam untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Diberkatilah hidup rumah tangga mereka. Bapa memberkati hamba-Mu Pak Kesian, memberkati istri kekasih Ibu Uce, memberkati anak-anak tercinta, dan juga memberkati semua orang-orang yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan juga yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus taat, setia dalam firman-Mu. Biar Tuhan cara pandang firman berdasarkan Roh Kudus, bukan pikirannya. Sehingga sungguh dia akan menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus, kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Biar Tuhan membawa keluarga ini hidup bergantung kepada-Mu ya Allah. Sehingga mereka akan terus melihat setiap saat pertolongan Tuhan nyata atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kasih agape, menjadi dasar hidup rumah tangga mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada anak Yemima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Tuhan Engkau terus memberikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada Yemima dan Reinhard. Hikmat, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Di dalam pertumbuhan mereka, di dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes, sungguh dalam kebenaran-Mu menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Sali Dona Syahaya yang berada di Manokwari.
Pada saat ini hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan bawa hamba-Mu terus berjalan dari waktu ke waktu di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah melayakan dia, Engkau yang telah menguduskan dia. Biar Tuhan anugerah-Mu terus melimpah-limpah dalam hidup pribadinya, untuk tetap taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga dia sungguh akan menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri dan juga anak tercinta Seva Auri. Tuhan bawa hidup rumah tangga ini menjadi sebuah teladan yang baik kepada rumah tangga yang lain, menjadi contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar mereka, bahkan di dalam tempat pekerjaan mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ajar mereka untuk menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan diri mereka, bukan menyenangkan orang lain, tetapi menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan anugerah yang mereka peroleh tidak berhenti pada diri mereka, tapi mereka salurkan itu terus kepada orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada pribadinya, kepada suaminya, dan kepada anaknya. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang taat dan setia, bahwa hamba-Mu terus hidup bergantung sepenuhnya kepada anugerah-Mu. Biarlah hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi anak cucu. Biarlah Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpah-limpah dalam hidupnya dan terus keluar kepada banyak orang. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Beri kesehatan yang terbaik dalam hidup pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau buat baginya baik adanya. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peter. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa terus hidup hamba-Mu semakin mengerti kehendak-Mu, bahwa hidupnya tetap taat setia kepada firman-Mu. Di dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni dia. Dan bawa dia kembali dalam firman-Mu untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, buka mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran yang tidak boleh berhenti pada dirinya. Biarlah dia mulai dari dirinya untuk melakukan itu dan menjadi berkat sungguh kepada istri kekasih Ibu Desi Wesiri, dan juga kepada anak-anak kekasih Robi, Violin, Jonathan, Karen. Tuhan memberkati juga orang tua mereka, Ibu Nona dan saudara bersaudara, diberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, kebenaran-Mu menjadi dasar hidup pribadi dan rumah tangga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, di saat ia memberitakan Injil keselamatan, bukan untuk menyenangkan dirinya, bukan untuk menyenangkan orang-orang, tetapi menyenangkan diri-Mu ya Allah, sehingga ia tidak keliru, tetapi sungguh Tuhan tertuju hanya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terima kasih. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada anak kekasih Kaila Kawab dimanapun berada hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupannya. Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan berkati dia, lindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa dia semakin taat dan setia,
dapat menghormati, menghargai anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada pribadinya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Kayla Kawap, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa yang menonton langsung atau yang mengulang dimanapun berada. Tuhan, hamba berdoa memberkati mereka supaya anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu turun melimpah-limpah atas mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar anugerah itu jangan berhenti pada diri mereka. Mereka pergunakan, menyampaikan untuk menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan diri mereka, bukan menyenangkan orang, tetapi menyenangkan hati Bapa. Terjadilah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan, tolong kami menjadi anugerah-Mu, menjadi berkat yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ikat dan patahkan semua bibit-bibit COVID yang mengganggu bangsa negara kami. Kami perintahkan keluar dari bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus Mesias lebih besar dari semua bibit-bibit COVID itu dan semua sakit penyakit. Sebab Tuhan telah mati di atas kayu salib, telah memikul semua sakit penyakit kami, telah menggantikan dengan kemenangan, dengan keselamatan, dengan kesembuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu yang dahsyat bagi hidup kami yang percaya kepada Engkau. Terpuji-pujilah Tuhan untuk hari ini dan sepanjang hari ini. Kami percaya, kami berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Putra, Priska, Praska yang berada di Jakarta. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan bawa keluarga ini bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Jadikan hamba-Mu Putra Sumantri menjadi imam, nabi, raja dalam hidup rumah tangga, mengutamakan firman-Mu dalam kebenaran itu kepada istri kekasih Priska dan juga anak tercinta Praska. Agar hidup rumah tangga ini diberkati Tuhan setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam, saat mereka pergi bekerja dan kembali, saat mereka ada dimanapun Tuhan bersama dengan mereka. Pertumbuhan yang sehat dan kuat Tuhan terus berikan kepada anak tercinta Praska dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Hamba bersyukur buat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap kita bersyukur kepada anugerah Tuhan yang melayakkan kita dengan tujuan menyenangkan hati-Nya. Bukan menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ayo, hargai anugerahnya dengan bertindak, melakukan apa yang Ia mau. Mari kita bekerja, menyatakan Injil keselamatan dengan Roh Kudus, bukan dengan logika kita. Ingat, semua kita dilayakkan karena anugerahnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Ingat, jaga disiplin protokol supaya kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga kepada orang lain. Andalkan Yesus selalu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tetap semangat, salam MDC.